Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam olahraga jaya. Kembali lagi bersama saya Yudo Dwi Asmoro PS di channel YouTube PJOK Hexa. Channel yang membahas terkait kegiatan dan pembelajaran PJOK di Hexa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa kompetensi dasar dan materi PJOK di kelas 12 yang akan kita laksanakan selama 1 tahun ke depan. Sebelum kalian menyaksikan materi ini, jangan lupa untuk selalu like, komen, dan subscribe channel YouTube PJOK Hexa. Selamat belajar dan selamat menyaksikan. Di kelas 12 ada 9 kompetensi dasar yang akan kita pelajari selama 1 tahun ke depan. Kompetensi dasar yang pertama terkait dengan permainan bola besar. Materinya adalah bola basket. Kompetensi yang kedua terkait dengan permainan bola kecil. Materinya adalah badminton. Yang ketiga ada atletik. Materinya adalah jalan cepat. Yang keempat ada bela diri. Materinya yaitu pencaksilat. Yang kelima ada kebugaran jasmani. Kalian diharapkan dapat membuat program latihan kebugaran jasmani secara pribadi. Selanjutnya ada senam lantai. Materinya adalah pola rangkaian gerak senam lantai. Selanjutnya ada senam irama. Kalian diharapkan dapat membuat atau merancang pola gerak pemanasan, inti, dan pendinginan. Selanjutnya ada akuatik. Di kelas 12 ini kalian akan mempelajari tentang teknik renang pertolongan. Dan yang terakhir terkait dengan kesehatan. Di kesehatan kelas 12, materi yang akan kalian pelajari yaitu terkait dengan PMS atau penyakit menular seksual. Materi pertama yang akan kita pelajari di semester ini adalah kebugaran jasmani. Saya sudah menyaksikan video sharing activity yang telah kalian buat. Di situ masih terlihat banyak di antara kalian yang bingung menentukan jenis olahraga apa saja yang cocok dan mudah dikerjakan. Apalagi dalam masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Di materi ini tertulis 2 kompetensi dasar yang harus kalian kuasai. Yang pertama, terkait dengan kompetensi pengetahuan, kalian diharapkan dapat merancang program latihan untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Sedangkan di kompetensi yang kedua terkait dengan keterampilan. Kalian diharapkan dapat mempraktikkan hasil rancangan program latihan yang telah kalian buat untuk meningkatkan derajat kebugaran jasmani terkait kesehatan dan keterampilan secara pribadi. Nah, bagaimana cara menyusun program latihan kebugaran pribadi yang baik? Mari kita lihat dan pelajari bersama. Di sini ada 2 kata yang muncul. Yang pertama ada sehat, yang kedua ada bugar. Memiliki tubuh yang sehat dan bugar tentunya sudah menjadi impian bagi setiap orang. Berolahraga ringan hingga berat sering dilakukan untuk mencapai kondisi tersebut. Tapi, tahukah kalian perbedaan antara kata sehat dan bugar? Karena masih banyak di antara kita yang menganggap antara sehat dan bugar merupakan satu persepsi yang sama. Nah, sekarang kita lihat dulu pengertian dari kata sehat. Menurut WHO, sehat adalah suatu keadaan sejahtera sempurna dari fisik, mental, dan sosial. Yang dimaksud dengan kesehatan fisik adalah kesehatan di mana seseorang tidak mengeluh atau merasa sakit pada tubuhnya dan semua organ tubuh berfungsi secara normal. Kesehatan mental meliputi pikiran, emosional, dan spiritual. Sedangkan kesehatan sosial adalah di mana seseorang mampu berinteraksi dengan orang lain secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan mencakup 3 aspek yang saling berkaitan satu sama lain, dan tidak hanya berarti bebas dari penyakit dan kelemahan. Lalu bagaimana dengan bugar? Seperti yang sudah kita ketahui bersama dan kita pelajari mulai dari kelas 10, pengertian bugar adalah kemampuan individu untuk melakukan fungsinya secara efisien dan efektif, serta mampu melakukan kegiatan darurat tanpa mengalami rasa lelah yang berarti. Atau bisa disingkat, pengertian bugar yaitu melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami rasa lelah. Nah, sebagai contoh, perbedaan dari sehat dan bugar adalah
Seseorang diharuskan berjalan menaiki tangga 3 lantai. Orang sehat pasti mampu melakukannya, namun mungkin akan terasa cepat lelah. Tapi bagi orang yang bugar, tidak akan mengalami rasa kelelahan yang berarti. Dari pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa orang sehat belum tentu bugar, sedangkan orang bugar sudah pasti sehat. Nah, mulai sekarang, ayo sama-sama kita berlatih dan berolahraga agar tubuh kita menjadi lebih bugar. Sebelum kita mempelajari cara menyusun program latihan kebugaran yang baik, kita pahami terlebih dahulu seluruh unsur kebugaran yang ada dalam diri kita. Seperti yang sudah kalian pelajari bersama, ada 10 unsur kebugaran dalam diri kita. Yang pertama, mulai dari daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelincahan, keseimbangan, koordinasi, reaksi, kelenturan, daya ledak otot, hingga ketepatan. Semua unsur kebugaran yang ada dapat kita latih serta dapat kita masukkan ke dalam program latihan kebugaran pribadi. Namun, kita harus mengetahui dan dapat memilih jenis latihan apa yang sesuai dengan unsur kebugaran jasmani yang ada. Sebagai contoh, jika kita ingin meningkatkan unsur kebugaran daya tahan, maka jenis latihan yang cocok adalah jogging, bersepeda, hingga senam aerobik. Lalu, bagaimana cara kita menentukan program latihan kebugaran yang tepat untuk diri kita? Karena setiap orang pasti memiliki perbedaan dan keinginan terhadap unsur kebugaran yang ingin ditingkatkan. Mari sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Dalam menyusun program latihan kebugaran jasmani, kita dapat menggunakan formula atau prinsip FIT, frekuensi, intensity, time, and type. 4 prinsip ini menjadi sangat penting dalam penyusunan program latihan kebugaran. Jika kita telah memahami 4 prinsip ini, maka akan sangat mudah bagi kita untuk menentukan dan menyusun program latihan kebugaran secara pribadi. Kita tidak perlu lagi melihat program latihan orang lain, meminta bantuan personal trainer di pusat kebugaran, atau bahkan hanya sekedar menonton latihan kebugaran yang ditayangkan melalui YouTube untuk membuat tubuh kita semakin bugar. Karena pada prinsipnya, setiap orang memiliki kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. Sekarang kita masuk ke prinsip FIT yang pertama, yaitu prinsip frekuensi. Bicara tentang frekuensi, maka kita tidak akan jauh dari kata densitas atau kepadatan latihan, density of training. Densitas latihan menekankan pentingnya keseimbangan antara kerja dan interval istirahat, sehingga menjamin tercapainya rasio optimal antara respon tubuh terhadap beban dan lamanya pemulihan. Oleh karena itu, frekuensi latihan bergantung pada status kesehatan dan kebugaran jasmani kalian secara pribadi. Untuk dapat memberikan efek latihan terhadap peningkatan kemampuan komponen kebugaran jasmani yang baik, frekuensi latihan sebaiknya dilakukan minimal 3-5 kali per minggu. Atau jika kalian merasa kurang, bisa juga dalam satu hari melakukan 2 kali latihan kebugaran, sesi pagi dan sore hari. Berdasarkan pada prinsip latihan, ada latihan berat dan ada juga latihan ringan. Sebagai contoh, jika di hari pertama kalian melakukan latihan berat berupa daya tahan jogging selama 30 menit, pada hari kedua kita melakukan latihan ringan dengan menurunkan waktu jogging menjadi 20 menit. Pada hari ketiga, dinaikkan kembali latihan jogging selama 40 menit. Serta di hari latihan keempat, jogging kembali selama 30 menit sama seperti waktu awal latihan. Dengan cara seperti ini, tubuh kalian akan mengalami penyesuaian terhadap kerja latihan dan interval atau istirahat. Serta salah satu hal yang penting dari menerapkan prinsip latihan berat dan ringan juga akan berpengaruh terhadap psikologi seseorang. Kalian akan berpikir saat latihan jogging di hari pertama, selama 30 menit akan terasa berat. Di hari kedua, masuk latihan jogging selama 20 menit. Tentu akan terasa lebih ringan dibanding hari pertama. Masuk di hari ketiga, mungkin latihan ini akan terasa sangat berat untuk kalian karena harus menaikkan volume latihan dari 20 menit menjadi 40 menit. Saat di hari keempat latihan, kalian kembali melakukan jogging selama 30 menit. Ini akan terasa lebih ringan dibandingkan dengan saat latihan dari ketiga. Secara tidak sadar,
kita telah menganggap jogging selama 30 menit terasa ringan karena tubuh kita telah mengalami penyesuaian terhadap latihan tersebut. Padahal, di hari pertama jogging 30 menit sudah terasa begitu berat. Nah, jadi jika kalian ingin mendapatkan hasil latihan yang baik, frekuensi latihan dilakukan selama 3-5 kali latihan per minggu. Dan harus menerapkan prinsip latihan berat dan latihan ringan. Lanjut ke prinsip yang kedua, yaitu intensitas. Pada prinsip intensitas, kita akan membahas mengenai 3 hal, yaitu keterkaitan antara volume latihan, denyut nadi per menit, dan repetisi maksimal. Intensitas menyatakan berat ringannya beban latihan atau biasa disebut dengan volume latihan, dan merupakan faktor utama yang mempengaruhi efek latihan terhadap fungsi tubuh atau fungsi dari kuatnya respon saraf terhadap beban tertentu pada waktu latihan. Kategori intensitas latihan menurut Led-Zelter dibagi menjadi beberapa level. 30% sampai 50% masuk ke dalam intensitas rendah, 50-60% mudah, 60-75% sedang, 75-85% submaksimal, dan yang terakhir 85-100% maksimal. Maksud dari hitungan persentase level intensitas diambil dari denyut nadi maksimal. Tentunya kalian masih ingat cara menghitung denyut nadi maksimal, yaitu 220 dikurangi usia. Sebagai contoh, jika seseorang memiliki usia 20 tahun, pada level intensitas latihan mudah 50-60%, berarti berada di hitungan 100-120 kali denyut nadi per menit. Jika kalian ingin mendapatkan hasil yang baik pada saat latihan, maka kalian harus melakukan jenis latihan dengan intensitas submaksimal sampai dengan maksimal, yaitu antara 150 sampai dengan batas maksimal denyut nadi kalian. Sedangkan repetisi maksimal adalah kemampuan melakukan atau mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja. Nah, repetisi maksimal masuk ke dalam volume latihan dan dapat ditentukan melalui jumlah bobot beban tiap item, jumlah repetisi atau set, jumlah pembebanan per set. Intensitas latihan merupakan suatu target dan sangat menentukan keberhasilan program yang kalian buat. Prinsip time atau waktu. Lama latihan mempunyai hubungan terbalik dengan intensitas. Bila intensitas latihan makin berat, maka lama latihan harus lebih singkat dan sebaliknya. Sebagai contoh, kalian melakukan latihan daya tahan dengan jogging dan bersepeda. Jogging 20 menit akan sama hasilnya dengan bersepeda selama 60 menit. Itu dikarenakan intensitas latihan jogging lebih tinggi dibandingkan bersepeda, sehingga jogging membutuhkan waktu yang lebih singkat dibandingkan dengan bersepeda. Sebaiknya, kalian membuat program latihan dengan waktu yang lebih singkat, akan tetapi berisi padat dengan kegiatan yang bermanfaat dan menunjang komponen yang akan dibentuk. Hal ini tentu saja sangat relevan dengan penerapan prinsip spesifik. Latihan dengan waktu yang singkat akan memberikan keuntungan, yaitu membawa kalian dalam alam berpikir tentang latihannya, sehingga proses pembentukan konsep gerak menuju otomatisasi dapat segera tercapai. Waktu latihan sendiri dibagi menjadi ke dalam 3 bagian, yaitu pemanasan, inti, dan pendinginan. Di setiap latihan, ketiga komponen ini wajib diterapkan, mulai dari pemanasan yang berguna untuk mempersiapkan dan mengadaptasi tubuh serta otot untuk melakukan aktivitas fisik yang berat. Dengan melakukan pemanasan, kita akan terhindar dari bahaya cedera saat berolahraga. Pemanasan yang baik berada pada level intensitas sedang, yaitu 60-75%. Atau buatlah denyut nadi kalian hingga mencapai 120 kali per menit. Sekarang masuk ke latihan inti. Semua bentuk latihan yang kita buat harus terfokus pada hal yang ingin kita tingkatkan. Dan semua itu ada di bagian inti latihan. Masukkan semua jenis latihan yang ingin kalian lakukan pada latihan inti. Fokuskan pada unsur kebugaran apa yang ingin kalian tingkatkan. Yang ketiga ada pendinginan. Banyak sekali di antara kita yang sering melupakan bagian ini.
Padahal ini merupakan bagian penting di akhir latihan. Karena saat berolahraga, tubuh kita akan mengalami perubahan suhu menjadi panas dan denyut nadi akan semakin meningkat. Sehingga kita sangat membutuhkan pendinginan yang bertujuan untuk mengembalikan dan mengadaptasi tubuh ke posisi semula. Buatlah pendinginan menuju ke arah denyut nadi secara normal. Sekarang kita masuk ke prinsip yang terakhir, yaitu prinsip type atau bentuk latihan. Bentuk atau tipe latihan yang berbeda akan memberikan efek pada faal atau bagian tubuh yang berbeda pula. Pada dasarnya, ada dua tipe latihan fisik, yaitu latihan aerobik atau latihan yang memerlukan banyak oksigen, dan yang kedua latihan anaerobik atau latihan yang hanya memerlukan sedikit oksigen. Untuk latihan aerobik dapat dilakukan dengan intensitas sedang dengan waktu yang relatif lama. Latihan aerobik sendiri bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan membakar lemak sehingga akan meningkatkan unsur kebugaran daya tahan kita. Sebagai contoh, jenis latihan aerobik adalah senam irama. Sedangkan untuk latihan anaerobik dilakukan dengan intensitas tinggi dengan waktu yang relatif singkat. Latihan anaerobik ini dapat meningkatkan kemampuan unsur kebugaran di antaranya kekuatan, kecepatan, kelincahan, dan daya ledak otot. Sebagai contoh, latihan push up, sprint, dan vertical jump. Dari prinsip ini, kalian harus dapat memilih tipe latihan apa yang ingin kalian terapkan, tergantung dari unsur kebugaran jasmani apa yang ingin kalian tingkatkan. Yang terpenting adalah sesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan yang kalian miliki. Karena setiap orang pasti memiliki kemampuan dan keinginan yang berbeda terhadap kondisi fisiknya. Ada yang bertujuan ingin menurunkan berat badan, maka harus menggunakan tipe latihan aerobik. Atau ingin membentuk massa otot, maka kalian harus menerapkan tipe latihan anaerobik. Sekarang mari kita lihat contoh program latihan sederhana yang telah saya buat. Di sini saya telah membuat dalam bentuk tabel agar mudah dipelajari dan dipahami. Sebetulnya, kalian bebas menggunakan tabel atau format yang berbeda. Yang penting kalian dapat memahami isi dari program yang telah kalian buat. Di tabel program latihan ini, terdapat 6 kolom yang berisikan waktu, bentuk latihan, volume latihan, intensitas, interval, dan keterangan. Untuk kolom waktu bisa kalian isi dengan keterangan hari dan tanggal, bentuk latihan diisi dengan keterangan pemanasan, latihan inti dan pendinginan, volume latihan diisi dengan keterangan waktu jika kalian menggunakan jenis latihan aerobik, atau repetisi jika kalian menggunakan jenis latihan anaerobik. Untuk intensitas diisi dengan keterangan persentase, target latihan dihitung dalam bentuk denyut nadi maksimal. Interval diisi dengan waktu istirahat per item, set, atau bentuk latihan. Dan terakhir keterangan diisi dengan menentukan jenis unsur kebugaran apa yang ingin kita latih. Di program latihan ini saya ingin melatih unsur kebugaran daya tahan dan kekuatan. Pada bentuk latihan pemanasan, saya menggunakan peregangan dinamis dengan waktu pemanasan selama 3 menit dengan intensitas 60%, atau sekitar 120 kali denyut nadi per menitnya. Dan waktu interval atau istirahat setelah pemanasan cukup dengan waktu selama 30 detik. Setelah itu, langsung masuk ke bagian inti latihan. Latihan pertama, saya masukkan latihan daya tahan dengan cara jogging selama 20 menit dengan intensitas 80% atau masuk ke level intensitas submaksimal dengan interval waktu istirahat selama 5 menit. Setelah selesai istirahat, saya langsung masukkan program latihan kekuatan otot dengan bentuk latihan berupa melakukan gerakan push up, sit up, dan back up dengan repetisi 10 kali sebanyak 3 set. Untuk hitungan repetisi dan set di sini, ada 2 jenis yang bisa kalian pilih. Yang pertama, melakukan push up 10 kali, lalu dilanjut dengan sit up 10 kali dan back up 10 kali. Ini dihitung 1 set dan melanjutkan set kedua dan ketiga dengan hitungan yang sama. Atau
Kalian bisa melakukan push up secara langsung 10 kali sebanyak 3 set, sit up 10 kali sebanyak 3 set, dan back up 10 kali sebanyak 3 set. Kalian bebas memilih sesuai dengan keinginan kalian. Latihan kekuatan ini saya beri target intensitas 70% dengan interval 30 detik per item dan 1 menit per setnya. Setelah selesai istirahat di latihan kekuatan, langsung masuk ke latihan pendinginan dengan melakukan peregangan dinamis selama 3 menit yang bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh ke kondisi yang normal. Ini merupakan contoh program latihan pribadi dari saya. Kalian dapat membuat program latihan pribadi dengan menggunakan tipe latihan aerobik atau anaerobik minimal 3 kali dalam seminggu, agar hasil latihan dapat diraih secara maksimal. Pilih dan tentukan jenis latihan sesuai dengan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan kalian. Kembali lagi, karena setiap orang pasti memiliki keinginan, kebutuhan, dan kemampuan yang berbeda terhadap kondisi fisiknya. Tentunya, kalian harus membuat program latihan dengan memperhatikan prinsip fit yang sudah kalian pelajari dan pahami dalam video ini. Demikianlah penjelasan mengenai cara pembuatan program latihan sederhana yang dapat saya sampaikan. Saya berharap kalian bisa membuat program latihan kebugaran pribadi mulai dari sekarang. Tingkatkan hasil latihan kalian dan selalu jaga kesehatan. Tunggu video-video pembelajaran menarik lainnya dari saya di channel YouTube PJOK Hexa. Terima kasih, selamat belajar, dan semoga bermanfaat. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.